Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Kau pegang hidupku dalam tangan-Mu. Darah-Mu, salib-Mu tebus hidupku. Nama-Mu berkuasa, Nama-Mu berkuasa, sanggup bangkit dengan segenap hatiku serukan. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya Tuhan andalan, harapanku Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya Tuhan andalan. Kami percaya Tuhan, hidup kami aman di dalam-Mu Tuhan, sebab Engkau satu-satunya pengharapan dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang penuh kuasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Yesus Tuhan, Raja yang penuh kuasa, sebab tidak pernah gagal dalam hidup kami Tuhan. Tidak pernah gagal, tidak pernah gagal Tuhan rencana-Mu Tuhan. Katakan, tak pernah gagal rencana-Mu, terangi jalanku, kuasa sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan
Harapanku Tuhan, dengan imanmu katakan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam. Ku percaya Tuhan, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Sungguh kami percaya kepada Engkau Tuhan, Engkaulah harapan kami, Engkaulah tempat perlindungan kami. Terima kasih Tuhan, saatnya kami pagi hari ini mau menyembah Engkau, mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Kami ingin berikan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Pujian penyembahan untuk mengagungkan nama-Mu yang kudus, yang besar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Untuk itu Engkau sucikan, kuduskan kami sehingga kami layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau berkati kami, Engkau berkati umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Roh-Mu sudah berkuasa atas kami ya Tuhan, untuk kami memberikan yang lebih lagi buat Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau juga akan melawat kami Tuhan. Kami akan rasakan urapan-Mu, kami akan rasakan lawatan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga para pelayan-pelayan-Mu yang melayani Engkau Tuhan. Engkau sucikan, kuduskan sehingga layak untuk memberikan yang terbaik buat Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau lebih lagi untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami panggil Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa-kuasa yang bukan dari Engkau kami usir dari tempat ini, keluar dari tempat ini, dan Engkau sendiri yang akan berkuasa di hati kami, di ruangan ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Seberapa banyak yang yakin kasih Tuhan tak berkesudahan dalam hidupmu? Lambaikan tanganmu. Yang yakin kasih Tuhan tak berkesudahan, kasih tos kanan kirimu. Katakan, Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai lebih dahsyat lagi, sebab kasih-Nya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tak pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan. Are you ready? Say, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari
Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidup, selalu pegang erat tanganku. Haleluya! 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 Haleluya. Mau lebih dahsyat lagi menikah nama Yesus? Kurang dahsyat suaranya. Mau lebih dahsyat lagi menikah Yesus? Mari bangkit beri semuanya. Sebab nama Yesus satu-satunya nama yang penuh kuasa. Nama Yesus nama yang berkuasa. Hey! Katakan, kami berkumpul dan bersatu, kami sorakan keselamatan dan naikkan bagi Tuhan. Dia berikan kemenangan bagi orang yang tidur apinya. Dia menjawab dari surga. Siapa namanya? Dialah Tuhan. Dunia berpegang atas harta dan menyanjungkan harta mereka, namun kita berpegang pada Tuhan. Katakan
dunia berpegang atas harta, menyanjungkan kata mereka, namun kita berpegang Tuhan. Satu pun di dunia yang terkabul selamanya, hanya Tuhan berpengharapan. sekitar rebah menyerah, namun kita bangkit dan tegak, saatnya berikan kemenangan, rentangkan kami. 1, 2, 3, say. Namamu Tuhan, namamu Tuhan. Sekali lagi, lebih dahsyat lagi, namamu Tuhan. Satu nama yang memberikan kemenangan, nama di atas segala nama, Yesus Tuhan, nama di atas segala nama. Haleluya. Saya mau dengar suaranya ya. Katakan. Lebih dahsyat lagi ya. Are you ready? 1, 2, 3, say. Namamu Tuhan, semua siap lompat ya. 1, 2, 3. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi colek kanan pun katakan, nama Yesus, nama di atas segala nama. Kasih saya kanan kirimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Tuhan. Siapkan hatimu kebenaran firman Tuhan. Sebab oleh karena kuasa salib Yesus kita boleh ada sampai saat ini. Karena kuasa salibnya kita dimenangkan saat ini. Terima kasih Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk bulan baru yang Kau berikan dalam hidup kami. Untuk orang-orang yang tetap beriman kepada Tuhan. Bulan Juni, Bapa di surga pasti tetap memelihara dan memberkati saudara. Terima kasih. Sebentar kami akan dengarkan sebagian kebenaran firman. Kami masing-masing menyiapkan hati kami sebagai tanah yang baik. Kalau masih ada kuasa kegelapan ingin mengambil benih yang berharga itu, bersatu hati kami katakan dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pergi dari hati kami. Ruangan ini sepenuhnya dikuasai oleh Roh Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang mengasihi Tuhan mai dengan amin. Shalom. Jika sudah dalam keadaan tubuh yang sehat karena Bapa senantiasa menjaga dan memelihara, mari serukan haleluya dengan suara yang yakin. 2, 3, haleluya. Puji nama Tuhan. Sekaligus selamat yang menyaksikan melalui YouTube GKJ Family atau yang melihat melalui First Media. Tuhan Yesus memberkati. Hari ini naikkan sedikit. Kita sampai pada seri terakhir yang ke-36 dari seri pertumbuhan rohani. Jadi hari ini saya akan mereview beberapa bagian yang penting dan sekaligus sebagai penutup dari seri pertumbuhan rohani. Saya berdoa supaya selesainya seri ini masing-masing dari saudara bukan hanya mendengarkan, mencatat tentang firman Tuhan ini, tetapi saudara mengalami juga pertumbuhan di dalam rohani saudara. Yang yakin katakan haleluya. Colek kiri kanan, kasih tahu bertumbuh ya rohaninya. Ya, bertumbuh ya rohaninya. Jadi saudara tidak usah pakai tanya gimana caranya rohani yang bertumbuh dan sebagainya. Itu namanya pura-pura tidak mengerti ya. Bagian terakhir ini akan saya bahas mengenai mahkota apa yang saudara berikan kepada Tuhan Yesus. Mahkota apa yang saudara berikan kepada Tuhan sebelum Tuhan Yesus memberikan mahkota kehidupan kepada saudara. Jadi kita memberi terlebih dahulu karena firman Tuhan mengatakan berilah maka kamu akan diberi, bukan diberi dulu baru memberi, tidak begitu. Sebagai pencipta ya, Allah ingin supaya hidup saudara ini menghasilkan buah. Petani yang menanam benih padi atau gandum tentu dia berharap ini bertumbuh, bukannya bertumbuh tetapi juga berbuah. Demikian juga semua petani yang menanam apalah stroberi dan lain sebagainya. Demikian juga Allah ingin supaya saudara-saudara sebagai ciptaannya menghasilkan buah. Mari kita membaca bersama Yohanes 15 ayat 16 yang di rumah juga ikut membaca. Yohanes 15 ayat 16. 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Kita tahu sekarang kuncinya. Kenapa kadang kalau kita meminta sesuatu kepada Bapa,
Bapa tidak memberikan kepada kita. Karena apa? Coba saudara lihat. Karena saudara tidak melakukan yang di atasnya itu. Apa ini? Menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Supaya kita bisa menghasilkan buah, kita lihat lagi kata sebelumnya. Kamu saudara harus pergi. Maksudnya bukan pergi keluar, tetapi begini. Kalau saudara hanya jadi orang Kristen yang dari rumah ke gereja, gereja ke rumah, rumah ke gereja, itu bukan pergi. Pergi itu maksudnya keluar ke komunitas saudara. Bahasa kerennya itu keluar ke marketplace saudara masing-masing. Saya tidak bisa keluar ke marketplace saudara. Saya tidak mungkin bisa pergi ke marketplace-nya Pak Budi sebab saya bukan ASN. Saya juga tidak mengerti tentang perpajakan. Seperti begitu contohnya. Siapa yang harus keluar? Ya, saudara keluar ke lingkungan, circumstances saudara masing-masing. Itu namanya pergi. Kalau cuma diem di rumah, tidak melakukan tindakan, tidak bersaksi, tidak menjadi kesaksian yang baik, maka saudara tidak akan bisa menghasilkan buah. Nah, kalau sudah menghasilkan buah, apa yang diminta oleh Bapa di surga? Buahnya itu tetap. Buah itu ada banyak ya. Buah pertobatan, buah roh, buah jiwa, buah pelayanan. Pertobatan kita harus tetap. Buah roh kita kalau sudah ada kasih, ada kesabaran, jangan mut-mutan. Itu bukan kesabaran, itu namanya mut-mutan. Kalau buah jiwa, jiwa saudara harus ada, konstan, dan bahkan dia bertumbuh. Kalau buah pelayanan, kesetiaan saudara, itu yang maksudnya tetap. Kalau saudara melakukan hal itu, maka kalau saudara meminta sesuatu kepada Bapa, bahkan hal yang tidak saudara minta sekalipun, Dia sediakan bagi saudara. Jadi kalau kita membaca ayat, apa yang tidak pernah kamu dengar, tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu pikirkan dalam hati, Bapa akan sediakan bagimu, itu ada syaratnya, bukan seenak-enaknya ada. Kan begitu, kalau anak saudara berprestasi di sekolah, dan lain sebagainya, kalau saudara berprestasi di tempat pekerjaan, maka saudara akan mendapatkan yang namanya bonus atau penghargaan, kan seperti begitu. Kalau tidak ada prestasinya apa-apa, mau dapat apa? Saudara, kita melihat bangsa Israel. Bangsa Israel ini umat pilihan Allah. Mahkota apa yang akhirnya mereka berikan kepada Bapa di surga? Sayang sekali karena mahkota yang diberikan itu adalah mahkota duri. Matius 27 ayat 29. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruh di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya, kemudian dan lain sebagainya. Kalau saudara membaca ini sepintas, kata mereka ini menunjuk kepada prajurit Romawi yang saat itu menyiksa Tuhan Yesus. Tetapi sebetulnya kalau dalam pengadilan, hukuman terberat bukan jatuh kepada pelaku, misalnya pelaku pembunuhan, bukan pelakunya, tetapi siapa yang saudara menyuruh. Jadi misalnya, coba contoh, maju Pak Daniel dan Yule. Ya, di atas sini. Oke. Saya membunuh Pak Daniel. Ya. Tetapi dalam pengadilan bukan hanya saya yang dicari tahu bahwa saya pelaku pembunuhan dan dihukum dengan berat, tapi saya ditanya, kamu ini ada yang nyuruh atau tidak? Kalau saya menjawab tidak ada yang menyuruh, berarti yang menyuruh itu adalah diri saya sendiri. Saya dihukum berat.
Tetapi seringkali yang terjadi, apalagi soal narkoba dan lain sebagainya, itu ada bosnya, ada yang menyuruh. Ternyata dalam pengadilan terungkap. Biasanya kalau di kasus di pengadilan, di kepolisian itu sudah diselidiki siapa yang menyuruh. Ya, yang menyuruh saya ternyata Yule. Sebab Yule ini iri. Setiap kali dia berjualan di pasar Batan Kendal, diambil lahannya oleh Pak Daniel. Karena Pak Daniel ini menang, dia pakai musik, pakai nyanyi-nyanyi, pakai joget-joget. Sedangkan Yule nggak bisa, dia cuma minum kopi, jadi kalah saingan. Dia iri, dia menyuruh saya membunuh. Maka yang dihukum lebih berat bukan saya, tetapi siapa saudara? Wati. Ya, terima kasih, silakan duduk. Begitu. Jadi kalau saudara membaca lebih dalam, kata mereka ini bukan menunjuk kepada prajurit Romawi, karena yang mempunyai rencana untuk membunuh Yesus itu adalah imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, yang notabene adalah orang apa saudara? Israel, Yahudi. Ini yang mereka berikan. Dan bukti yang kedua, waktu Yesus dihadapkan kepada masyarakat banyak, ya, lalu ditanya, siapa yang mau aku salibkan? Yesus atau satunya? Siapa nama satunya? Yesus siapa? Barabas. Mereka memilih, salibkan dia, bebaskan Barabas. Loh, Barabas ini bunuh, nyuri, merkosa dan lain sebagainya. Mungkin di antara yang teriak-teriak ini juga pernah dicuri, keluarganya diperkosa. Malah mereka ikut teriak-teriak, salibkan Yesus, salibkan Yesus. Lah itu, yaitu menunjuk kepada kata mereka, itulah mahkota orang Israel. Bangsa pilihan Tuhan bukannya memberikan mahkota kemuliaan, tetapi mahkota kematian, mahkota duri. Jangan sampai kita yang sudah ditebus, diselamatkan dengan darahnya yang mahal, kita memberikan mahkota duri dalam kehidupan Yesus. Padahal ya saudara, yang pertama itu dari kalau saudara baca di perjanjian lama, Allah memerintahkan orang Israel itu untuk menulis Taurat di jenang-jenang pintu. Kenapa? Kita saja, saudara yang sering mendengarkan firman Tuhan, kadang kita lupa, ya, dan kita tidak melakukan yang pernah kita dengar atau kita baca. Sama, orang bisa lupa. Karena itu Allah perintahkan supaya orang Israel nulis Taurat di jenang-jenang. Kenapa kok ditulis di jenang pintu? Ya kata pintu keluar masuk, mau masuk kan kelihatan tulisannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Terus yang lain, yang penting, enggak yang semua-semuanya ya. Mau keluar dari dalam, baca. Mau masuk, baca. Itu untuk mengingatkan mereka. Yang kedua, dimulai dari mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka sudah melihat perbuatan Allah yang luar biasa. Mana? Membelah laut, diberi makan air dan lain sebagainya. Dan itu dikerjakan turun-temurun. Bukan hanya perjalanan Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, tetapi pemeliharaan Allah. Bagaimana itu diceritakan dari atas ke bawah ya, turun terus diceritakan. Mulai dari atas ceritanya Allah memberikan mujizat luar biasa. Laut Teberau, mana, kemudian dan lain sebagainya. Ada kejadian-kejadian orang Israel berperang dan Allah itu memberitahu, kamu diam saja. Nanti aku yang akan berperang ganti kamu. Itu banyak kejadian. Kalau saudara membaca di perjanjian lama, yang paling jelas tembok Yeriko dikasih tahu, kamu kelilingi, ya, sekali tiap hari, diem saja, cuma keliling saja.
Orang di Yeriko itu ngelihatnya gendeng ini, gila, muter-muter ndak ada tujuannya, diam-diam, diejek pasti. Hari yang ketujuh, kamu nanti teriak. Waktu mereka berteriak, bukan teriakan mereka yang menghancurkan tembok, ndak bisa. Teriakan mereka itu membangkitkan amarah Tuhan terhadap orang Yeriko, membuat Tuhan semangat untuk menolong orang Israel. Karena itu, kalau sudah dalam masalah, jangan teriak ke kiri kanan. Teriak kepada Bapamu yang di atas, Dia akan menunjukkan kuasanya. Haleluya. Ya, itu kan diceritakan terus sampai akhirnya diceritakan kepada kita. Tetapi orang Israel itu lupa. Pada akhirnya mereka menyelipkan Yesus. Ya, ini kira-kira saja gambarnya seperti begitu. Saya mengatakan, mengidentikan mahkota yang kita berikan itu sama dengan buah. Tadi saya di depan sudah mengatakan buah pertobatan, buah roh, ya, buah jiwa, buah pelayanan. Itu dapat diidentikan dengan mahkota yang kita bisa berikan. Nah, di penutup seri pertumbuhan rohani ini, pada akhirnya apa yang kita bisa berikan kepada Bapa di surga yang sudah melakukan begitu banyak mujizat dalam hidup saudara. Yang yakin hidupnya sering mengalami mujizat Tuhan, katakan haleluya. Apa yang dapat saudara berikan? Yang pertama, kalau saudara mengingat, inti dari pertumbuhan rohani ini bicara soal 3 pohon. Pohon yang pertama, pohon apa saudara? Korma. Saya tidak lagi membahas tentang pohon korma, dan ini bukan termasuk dalam buah atau mahkota yang bisa saudara berikan, karena pohon korma itu melambangkan hidup orang Kristen yang benar. Betul saudara? Pohon korma melambangkan kehidupan kita yang benar. Firman Tuhan mengatakan seseorang dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena melakukan firman Tuhan, tetapi orang dibenarkan karena iman. Jelas itu berkali-kali dituliskan dalam surat Roma. Orang dibenarkan karena iman. Iman itu apa? Percaya. Iman kepada siapa? Kepada Yesus. Kalau saudara di tempat ini dan yang mendengarkan di rumah tidak percaya, tidak beriman kepada Tuhan Yesus, tidak mungkin saudara ada di gereja. Jadi semua saudara ini adalah orang yang beriman, dan saudara ini sudah menjadi orang yang dibenarkan. Haleluya. Kasih tahu kiri kanan saudara, ini berita yang baik. Kasih tahu, tunjuk, kamu sudah dibenarkan. Jadi hidup saudara ini harus apa saudara? Yang keras dong. Jadi hidup saudara ini harus apa? Benar. Yang pertama tuh benar dalam perkataan dulu. Jangan suka bohong-bohong yang kecil-kecil itu. Kalau dalam perkataan sudah nggak bisa benar, nanti menyangkut benar yang kedua dalam soal uang. Ya, saya mengucap syukur, nanti kita berdoa sumbangan saudara bisa menutupi pengadaan Videotron. Hari Kamis pemasangan terakhir, bosnya ada di sini berjam-jam dengan saya bicara, dan dia tanya, dananya gimana Pak? Karena dia merasa, dia bilang sama saya, aku nih baru ketemu kamu nih yang kedua kali, tapi aku kok cocok sama kamu ya. Saya bilang, ya kalau cocok nanti saya diajak makan atau diajak nginep bos gitu ya. Dia datang pakai mobil harganya 3,5 M, ganti mobil yang lain. Dia senang. Terus saya cerita, jemaat saya itu luar biasa Pak.
Sekali saya adakan pengumpulan dana pagi dan sore, mencukupi. Wah, luar biasa ya. Lalu saya nyambung. Kalau Pak mau jadi anggota saya menerima dengan tangan terbuka. Siapa tahu dia jadi jemaat saya, rumah saya dipasang videotron semua, sampai di kamar mandi juga, saudara. Ya memang ada 1-2 orang yang nulis tetapi tidak mau bayar, tidak apa-apa. Itu urusan dia dengan Tuhan. Saya cuma berdoa supaya dia yang sudah menjadi orang benar juga benar dalam hal keuangan. Kalau tidak benar dalam hal keuangan kepada Tuhan, tidak mungkin Tuhan akan memberkati. Betul. Jadi pohon korma kita coret, ya. Dan kebetulan saudara di sini kan bukan pemakan korma. Maka yang pertama saudara, saya masuk ke pohon yang kedua. Ini review supaya saudara ingat sehingga korbannya tidak berlalu sia-sia. Itu menggambarkan orang benar yang bisa menjadi kesaksian. Karena apa? Karena dia menjulang tinggi. Karena tinggi bisa kelihatan. Nah, hidup saudara yang sudah benar ini harus bisa menjadi kesaksian. Tentunya kesaksian yang baik. Katakan, kesaksian yang baik. Jangan begini. Wah, kalau orang itu ngutang gak akan pernah bayar. Wah, orang itu janji 10 kali janji 11 kali dilanggar, begitu. Wah, orang itu gak bisa dipercaya. Wah, dia bekerja malas-malasan. Padahal orang tahu kita orang Kristen, apalagi kalau di tempat saudara bekerja ada persekutuan Kristen dan saudara ada menjadi WL-nya, menjadi apanya yang doa. Orang sudah tahu, tidak bisa jadi kesaksian yang baik. Beda saudara ya. Di tempat kerja sekali lagi, bintang utamanya hari ini Pak Budi bukan saya. Ya. Contoh lagi Pak Budi, dia adalah koordinator ibadah di tempat kerjanya, betul ya Pak? Orang bisa menyaksikan, wah Pak Budi ini orangnya lurus, gak mau disogok, tapi dikasih mau. Enggak. Ya, kesaksian yang baik. Wah kalau dia punya makanan, dia bagi-bagi. Kalau ada orang ngomong yang gosip, hoax apa, dia tidak mau ikut campur. Itu pasti jadi bahan omongan. Tanpa yang bersangkutan tahu. Demikian juga kalau saudara menjadi kesaksian yang jelek, lebih cepat beritanya. Sehingga kalau seperti katanya pendeta Sapa mengatakan waktu zamannya kita diajar dulu scam itu, kalau dia lewat orang langsung diem, hadiratnya aja udah terasa katanya. Ya, harus bisa menjadi kesaksian. Saudara, maksudnya menjadi kesaksian itu yang pertama, saudara bisa menjadi kesaksian dan bisa menolong orang yang berdosa. Siapa orang yang berdosa? Banyak di luar sana. Kalau kita sendiri belum benar, belum bisa menjadi kesaksian yang baik, bagaimana kita bisa menolong orang? Orang kita sendiri masih lemah kok. Dan yang kedua, kita punya kesempatan dekat dengan Allah. Dekat dengan Allah itu artinya mengenal Tuhan seperti yang kita baca kemarin dalam doa malam. Salah satu doa Rasul Paul, supaya kita lebih mengenal betapa dalam kasih Allah, atas, bawah, kiri, kanan, itu tidak terhingga kasih Allah. Kalau saudara mengenal Allah yang seperti itu, maka saudara tidak merasa khawatir dengan hidup saudara, dengan keadaan yang ada di sekeliling saudara. Haleluya. Beberapa negara di dunia ini mengalami resesi, negara-negara yang besar, Amerika sekalipun resesi. Tapi kemarin saya bilang sama Andrew, Indonesia tidak akan pernah mengalami resesi. Yang yakin katakan amin. Kenapa saudara? Bukan karena Tuhan khusus mencintai Indonesia, bukan. Puji Tuhan saya sudah ke beberapa negara, negara barat, negara timur, negara Arab enggak pernah. Meskipun yang kita kan Melayu ya, serumpun sama orang apa saudara? Malaysia.
Tapi saya beberapa kali ke Malaysia, saya tidak pernah melihat di Malaysia, mulai dari Kuala Lumpur ke Genting kemana gitu, saya nggak pernah melihat di Malaysia itu ada orang jualan bakso di tengah jalan. Di jalan nggak ada. Kalau di sini, saudara dengan uang 5.000, saudara bisa makan. Kok bisa Pak? Loh, bukannya kalau kamu beli Munari itu 5.000 aja, udah puas. Udah 5.000 minta tambah lontong lagi, minta tambah bihun, minta tambah apa. Akhirnya Munari pikir, belinya 5.000 itu totalnya 10.000 gitu ya. Saudara bisa beli nasi bungkus kan 5.000? Betul? Bisa. Bahkan saudara ke warung-warung kecil tuh, ya saya heran. Bisa dong di warung pojok itu beli 10.000 dikasih juga. Ya. Bisa hidup. Kalau 5.000 dibawa ke Singapura, $1 Singapura katakan 10.000 rupiah. 5.000 itu sama dengan $0,5. $0,5 di Singapura bahkan saudara beli minum saja nggak bisa. Minimal 1.2 $12 minum. Tapi di Indonesia dengan 5.000 saudara bisa anyem. Apalagi dengan uang 5.000 nasi bungkus, saudara beli nasi bungkus, terus saudara pergi ke rumah teman kerja saudara. Di mana teman kerja saudara pas jam makan siang, saudara makan nasi bungkus plus lauk-lauknya mereka. Tapi ini bukan ajaran yang sehat saudara ya. Jangan dipraktekkan. Ya, Indonesia tidak akan mengalami resesi. Kalau di sana, di Malaysia, kita contoh yang serumpun loh ya, Melayu, itu pasar ya ada, pasar. Kalau di sini, di dekat-dekat rumah saudara, ada aja orang yang jual ayam potong. Betul ya? Ada yang naik sepeda atau naik motor jual sayur-sayuran. Yang kadangkala mereka bangkrut karena apa? Karena diutangin. Jadi Indonesia tidak mungkin kena resesi, bukan karena Tuhan mengasihi Indonesia, tapi karena inilah kontur Indonesia. Kasih kiri kanan saudara, kasih tahu saya bangga menjadi orang Indonesia. Makanya paduan suara hari ini merah putih. Merah darahku putih. Kok tahu kalau tulangnya putih? Untuk bisa mencapai dua hal tersebut itu ada 3 hal yang harus dilakukan. Yang pertama saudara harus ditebang. Apa ditebang? Ditebang itu kan dipisahkan. Ya, ini mana ini pohon aslinya Pak? Ini pohon aslinya mana? Tidak tahu kan dia sudah dipisahkan. Dipisahkan dari apa? Dari keduniawian. Yang kedua, ini bukan hanya ditebang, tetapi kayu aras ini dibawa turun. Libanon ini kan gunung, ya, dibawa turun kemana? Ke laut. Untuk apa? Untuk dikirimkan dari Raja Hiram ke Raja Israel. Artinya saudara ini dibawa turun ini harus merendahkan hati. Merendahkan apa saudara? Merendahkan apa? Bukan merendahkan diri. Merendahkan hati, tidak sombong, makin diberkati oleh Tuhan, makin menyadari semua ini cuma barang titipan Tuhan. Kalau kita meninggal, kita enggak bawa apa-apa. Paling pol, baju baru, itu yang sering kali terjadi, kasihan. Kalau saya di tempat penghiburan bukan penguburan, kalau penguburan sudah ditutup. Penghiburan kasihan. Dia selama hidup bapak tua atau ibu tua ini pakai sepatu itu terus. Pada saat dia meninggal baru keluarganya bingung belikan sepatu baru, baju baru, kasihan. Itu bekalnya paling pol. Kalau dia pakai kalung emas dilepas kalungnya. Nggak ada orang menguburkan orang dikasih kalung, kasih gelang, kasih cincin, dibongkar malam-malam. Makin diberkati Tuhan, makin merendahkan hati. Haleluya. Colek yang berikutnya kasih tahu, jangan sombong. Yang ketiga, kita harus bersekutu dalam satu kesatuan. Ini bicara soal apa? Kersel. Kersel ini menjalin keakraban
Saya senang saudara melihat dan mendengar contoh ya. Ada satu Karsel, yang lain tidak usah iri. Ada satu Karsel yang di sini ini mengajak, LCC-nya mengajak seluruh anggotanya nginep di hotel. Dan yang menggembirakan bagi LCC ada berita, nanti LCC semua akan diajak juga sama LCC itu nginep di hotel. Haleluya. Ya. Saya tidak bohong loh saudara ya. Hotel di Nusa Dua, bukan losmen, hotel bintang 5. Jadi saya melihat foto-fotonya, dia tidak pernah di hotel. Wih, saat itu dia nyantai di pinggir kolam renang, di bawah pohon kelapa, tinggal kejatuhan pohon kelapa aja. Luar biasa. Ya, jangan maunya ke pantai terus yang keren gitu. Dan saya mendengar ada satu LCC yang akan mengajak anggotanya kemana? Ke luar negeri. Palestina ya. Proses rohaninya ini begini saudara. Kita yang pertama dipisahkan dari hidup lama. Sesudah itu kita diproses. Yang paling utama Tuhan berkata, belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Orang yang tidak lemah lembut tidak mungkin bisa diproses. Dan merendahkan hati, kemudian diikat menjadi satu kesatuan. Ini toh Karsel ini, lihat tangan ini kan bagus gambarnya sekarang ya, jelas. Membentuk satu kesatuan, diikat dalam satu kesatuan. Ya. Kemana? Supaya tidak kemana-mana. Tidak menyimpang ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Sebab apa? Sebab kayu, aras kayu ini harus dibawa ke laut dan dia mengarungi lautan. Kalau tidak diikat, kayunya ini kesana kesini kesana, nanti satu bisa di Australia, satu di Indonesia, satu di India, satu di Amerika, nggak sampai di tujuan, di Denpasar nggak sampai. Bahkan nggak ada nyampe bisa, karena kalau orang tenggelam di mana, nanti ditemukannya bisa jauh di tempat yang karena hanyut. Ya, dan Tuhan memakai hamba-hambanya, para pelayannya untuk mengemudikan. Kita masih ingat kan kayu itu turun ke laut lalu diikat menjadi satu, bukan lalu dilepas. Kalau dilepas kan tidak tahu kemana. Diarahkan, dikemudikan. Siapa ini? Ini tugas para pemberita Injil, para hamba Tuhan, para pelayan Tuhan LCC yang mengarahkan. Oh, ke sini, ke sana. Seperti saudara ini domba, ini gembala kan di depan, bukan di belakang. Kalau di belakang tuh dombanya ini mau dijagal. Kalau di depan dia gembala menuntun kemana? Cari rumput, masuk kandang, keluar kandang, dan lain sebagainya. Dan arus yang dilalui ini adalah lautan manusia. Lautan manusia itu seringkali berubah-ubah. Contoh aja dalam Alkitab, oh Yesus dilulukan, dia naik di atas keledai yang belum pernah dinaiki. Orang menaruh daun palem, hosana, dan sebagainya, wow dipuji-puji. Tidak lama salibkan dia, salibkan dia. Dulu zaman saya dan seumuran dengan saya, siapa yang berani menghina Presiden Soeharto? Dipuji-puji, semua orang nunduk. Saya masih ingat begitu dia sudah mati dimakamkan bukan dimakan ya, dimakamkan. Presenter TV-nya tuh enggak nyebut mantan presiden kita Soeharto, tidak, cuma ngomong Soeharto. Coba waktu dia jadi presiden, jadi presenter berani ngomong Soeharto begitu, lidahnya dipotong, saudara. Sebentar saja sudah dilupakan. Makanya saya singgung lagi apa yang saya katakan minggu lalu. Saya keluarkan di status. Prestasi, kemuliaan, kejayaan itu sementara.
tapi how you treat people, bagaimana sudah memperlakukan orang lain, itu yang akan diingat. Haleluya. Makanya jadi orang jangan suka merendahkan orang lain. Ya. Lautan manusia ini suka berubah-ubah. Sekarang baik, besok enggak baik. Sekarang baik, besok enggak baik. Ini tugas yang berat, mulai dari LCC, gembala, pemberita Injil, supaya kayunya ini enggak kemana-mana. Lautan tuh enggak semuanya kelihatan enak, biru, tenang, siapa bilang. Kalau enggak gitu kan enggak ada lomba surfing. Kalau saya melihat lagi, saya ada rekamannya. Dikatakan ini, apa itu ya? Airnya di Spanyol ya, menghantam batu, naiknya bisa tinggi sekali. Begitu ganas. Dunia orang-orang ini ganas-ganas, hati-hati. Makanya saya bilang kita jangan ambil pepatah, pokoknya mengalir saja. Kalau mengalir hanyut. Kita tidak boleh sama dengan orang dunia. Kita masih potong, dikemudikan oleh orang-orang yang sudah ditentukan oleh Tuhan. Yang kedua, kalau yang pertama itu bicara soal aras, maka yang kedua ini pasti bicara soal apa, saudara? Masih ingat? Zaitun, yang sini lupa semua, makanya nyatet toh. Kurma, aras, zaitun. Zat yang memberikan rasa sangat pahit pada buah zaitun itu disebut oleuropein. Kalau oleuropein ini tidak dinetralisir dengan garam, minyak olive oil atau minyak zaitun itu tidak mungkin dipakai untuk salah satu bahan masakan, khususnya pasta. Apa itu pasta, Pak? Pepsodent, Ciptaden, dan lain sebagainya. Spaghetti itu loh. Itu dicampuri dan bikin salad, ya, dicampuri. Dan itu mengandung antioksidan. Apa ini antioksidan, Pak? Pencegah apa? Kanker. Orang itu tidak bisa tahu, misalnya dia kena kanker. Tiba-tiba saja dia bisa kena kanker ini, kanker itu, padahal tidak ada hubungannya sama sekali. Tidak ada. Itu bahaya. Makanya perlu antioksidan dalam tubuh saudara. Bukan hanya lewat minyak zaitun, olive oil, tapi ada yang lain juga, apokat dan lain sebagainya. Durian juga, ya enggak Pak? Enggak tahu saya. Tapi kualitas minyak zaitun yang sangat terkenal itu justru terletak pada oleuropein ini, yang mana dia itu pahit sebetulnya. Justru yang pahit ini yang memberikan kualitas yang baik. Misalnya, makanan yang pahit itu enggak enak, tapi sebetulnya berguna bagi saudara. Yang paling gampang contohnya apa ini? Pare. Ya. Lagi ada daun pepaya. Pahit. Kalau makan pare biasanya orang kalau pecel ditanya, mau campur atau gimana? Biasanya saya sering beli itu ya, orang terus bilang, enggak mau pare. Saya dulu juga bilang enggak mau pare, tapi seiring pengetahuan yang bertambah dan sadar kesehatan, sekarang mau. Meskipun makan parenya itu cepat-cepat ditelan aja, pokoknya masuk dalam tubuh saudara. Pahit tapi berguna. Ya. Dan kegunaan lain, olive oil ini bahan obat, kosmetik, dan bahan untuk membalsam mumi. Saya pernah baca satu artikel, tetapi tidak saya praktekkan ya. Saya ingin bagikan karena ini sudah berdasarkan hasil research. Bagus untuk ibu-ibu. Kalau saudara mau tetap kelihatan awet muda dan kulit kencang,
Kalau mau tidur ambil olive oil pakai. Ini bagus. Saya takutnya sesudah saya khotbah ini bukan ibu-ibu yang mempraktekkan, tapi Pak Haryono yang mempraktekkan. Dan Pak Adi, ya. Jadi nanti lewat setengah tahun, wih, Pak Adi sama Pak Har kok kinclong gini, karena pakai apa? Ya, pakai olive oil, nggak apa-apa. Pak Adi kurang dengar, jadi nggak apa-apa. Asal jangan disampaikan sama anaknya saja. Zaitun kan menunjukkan pohon zaitun ini penyembah yang benar. Penyembah yang benar ini berguna bagi hidup rohani, bukan bicara soal jasmani, tetapi hidup rohani orang lain. Ya. Dan di samping lambang penyembah, ini yang penting. Pohon zaitun juga melambangkan para pendamai. Saudara ini diutus oleh Tuhan bukan sebagai wasit. Wasit itu kan yang memulai pertandingan tinju atau UFC atau let's get it on, ayo mulai. Begitu ya. Ada yang bertengkar, tambah dipanas-panasi. Ngomong sama yang kiri, oh kamu kapan hari pernah dijelekkan sama dia tuh, oh tambah marah. Sama yang sini ngomong begitu juga. Wah, kalau kita ada pertengkaran, kita tahu ada pertengkaran, kita harus bisa menjadi pendamai. Orang yang suka menyembah itu orang yang suka mendamaikan orang. Karena kalau orang yang sudah suka menyembah itu hidupnya anteng. Lihat waktu orang Israel berperang melawan Amalek, Yosua memimpin pasukan, Musa kalau disuruh berperang dia mati duluan. Ya, dia sudah anteng hidupnya. Dia apa? Dia berdoa. Yosua yang masih muda, berangasan, beringas, energinya besar, perang. Yang sudah anyam Musa berdoa. Saya berdoa supaya setiap kakek nenek di tempat ini suka berdoa buat keluarganya. Saya juga berdoa supaya setiap orang tua di tempat ini yang sudah tidak lagi bergejolak berdoa bagi anak-anaknya dan semuanya juga berdoa bagi gereja Tuhan. Kalau itu yang terjadi, rumah tangga sudah damai, keluarga besar sudah damai, gereja juga anyem. Haleluya. Orang tua di tempat ini yang mau katakan haleluya. Ojo ragu-ragu. Haleluya. Tidak ada larangan untuk berteriak di sini. Asal jangan sudah berteriak, salibkan Pak John, jangan begitu. Dan kalau pendamai ini saudara ya, kadang kena tumbuk. Maksudnya kena tumbuk itu apa? Disalah mengerti. Allah kamu bela dia karena kamu sering diajak makan, sering dikasih dan lain-lain. Oh bukan begitu. Saya tidak membela A, tidak membela B. Kalau memang kamu yang salah ya saya harus mengatakan bahwa kamu yang salah. Pendamai itu begitu, tidak memihak. Kalau memihak sudah pasti nggak bisa menjadi pendamai. Saya belajar banyak dan saya kena satu pengalaman yang saya tidak akan ceritakan di tempat ini tentang anggota jemaat saya. Ya. Saya membuat kesalahan yang fatal. Ya pada akhirnya nanti yang bertengkar itu baik-baik sendiri lalu dia menjelekkan saya akhirnya. Jadi saya belajar banyak. Tidak apa-apa kena tumbuk, tidak apa-apa. Bicara soal kena tumbuk ini saudara ya. Sudah lihat itu? Kalau berhasil mendamaikan sudah menjadi terang. Bagi siapa? Bagi sini dan bagi sini. Oh ternyata salahnya di sini. Oh masalahnya di sini. Kalau ada terang, ketahuan. Mana salahnya, mana pokok persoalannya. Bicara soal tumbuk,
minyak zaitun yang ditumbuk ini, tumbuk ya, minyak zaitun yang ditumbuk ini itu dipakai menyalakan pelita di tabernakel, khususnya pelita emas. Ya, nyala. Firman Tuhan membahas ini demikian luar biasa. Kenapa? Karena waktu zaman dulu, waktu ini ditulis kan belum ada listrik. James Watt, Thomas Alva Edison belum lahir. Jadi semuanya pakai lilin dan cuplek. Cuplek ini bisa menyala kalau ada minyak. Di pelita emas semuanya itu harus menyala. Itu bukan lilin, 7 lilin, tidak. 7 pelita. Bagaimana pelita bisa nyala? Ada minyak. Minyak apa? Bukan minyak tanah. Minyak zaitun. Kalau minyak tanah, saudara, mau matikan atau mau nyalakan baunya enggak enak. Bu Tinggalasi ada di sini? Enggak ada. Ya, yang suka beli minyak tanah, oh ada Bu Tinggalasi, ya. Yang masih suka beli minyak tanah sama Bu Tinggalasi, di tempatnya siapa? Coba angkat tangan. Enggak ada. Tapi masih jual minyak tanah, Bu? Masih. Sulit loh cari minyak tanah, saudara ya. Kalau mau nyalakan, saudara ingat ya, yang seumuran dengan saya atau yang lebih muda bahkan, kalau mau nyalakan atau matikan, baunya kan enggak enak. Betul? Keluar asap warnanya apa? Hitam, itu yang tidak enak. Kalau itu dipakai di tabernakel, maka tabernakelnya akan bau tidak enak, karena 7 pelitanya. Jadi pakai minyak apa? Bukan minyak kelapa juga, minyak zaitun. Yang ngisi minyak itu tangannya harum. Olive oil ini harum, saudara. Kalau saudara olive oil ini baunya tidak enak, itu udah rusak. Mungkin dia dimasukin tikus. Ya, ini harum. Yang kena harum mengeluarkan bau juga harum. Nah, ini yang dipakai dalam rumah Allah, dalam tabernakel. Tetapi sebelum saudara bisa menjadi minyak zaitun yang ditumbuk sehingga bisa menjadi terang, ada 3 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, jangan menyia-nyiakan anugerah Allah yang sudah memilih saudara menjadi partner. Ya, ini memang waktu itu memang ada gangguan. Menjadi mitra kerja. Yang kedua, jangan menjadi batu sandungan. Batu sandungan itu enggak enak, ya, nongol. Kalau saudara kesandung itu karena ada batu yang nongol. Jangan saudara ini dalam kelompok pelayanan saudara, kelompok sel saudara, saudara ini menjadi bikin orang kesandung. Kalau bikin orang kesandung, saudara akan disingkirkan. Colek kiri kanan, kasih tahu yang baik. Jangan menjadi batu sandungan. Sekali lagi, jadilah batu permata. Ya. Yang sebelahnya Pak Alek tuh Nona, sudah colek dia? Kalau belum, dia akan ngasih batu ginjal loh. Operasi yang keempat. Kamu harus kasih tahu kata-kata iman. Ya, oh itu bukan suami saya, nggak apa-apa. Bu Elis nggak cemburuan. Kalau mau ambil aja, katanya begitu. Bu Elis bilang ini. Wah. Yang ketiga, kalau sudah terlibat pelayanan, berikan pelayanan yang berkualitas. Misalnya nyanyi paduan suara, berkualitas. Bukan hanya penampilannya saja berkualitas, merah putih, suaranya juga berkualitas, musik berkualitas, apapun juga berkualitas.
Haleluya. Berikan pelayanan yang berkualitas, bahkan excellent. Excellent itu apa? Tidak terpikirkan. Nah, seperti sudah pernah saya contohkan. Jadi saudara semua yang dikasihi Tuhan, juga yang melihat di rumah, jangan lupakan inti khotbah pertumbuhan rohani. Dan kiranya rohani saudara bisa bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku. Para pelayan Tuhan selalu menjagaku, sehelai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizin-Mu Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur. Kasih Tuhan tidak pernah berubah. Kalau kita selalu ada dalam kasih Tuhan, maka hidup kita selalu akan tetap terjamin, meskipun apapun yang terjadi di sekeliling kita. Tuhan, hamba-Mu berdoa, setiap yang mendengarkan firman Tuhan ini, mereka boleh menghidupi. Kami bukan hanya dituntut untuk menjadi pohon korma, melambangkan hidup orang Kristen yang benar, tetapi kami juga bisa menjadi kesaksian, menolong orang yang berdosa. Dan di samping itu kami menjadi seperti pohon zaitun, penyembah yang sejati, mendamaikan orang dan berguna bagi kerohanian orang lain. Tuhan, robahkan hidup setiap yang mendengarkan firman Tuhan, supaya mereka tidak hanya menjadi orang Kristen yang begitu-begitu saja. Dalam nama Tuhan Yesus, punyalah transformasi, reformasi dalam kehidupan-Mu, karena kedatangan-Mu sungguh tidak lama lagi. Kalau kami tidak berubah, kami akan ketinggalan. Saudara akan ketinggalan. Meskipun saudara datang ke gereja setiap minggu, itu bukan jaminan saudara masuk dalam kerajaan 1000 tahun damai. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kami siapkan hati kami masing-masing, juga tangan para pelayan. Tuhan kuduskan dan layakkan mereka. Terima kasih, segala puji syukur kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang mengasihi Tuhan, mari dengan terima kasih, silakan duduk. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah
memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Mari nyanyikan dari hati. Musim akan selalu kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Mari yang sudah dapat boleh bangkit berdiri. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dihelai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Mari angkat kedua tanganmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur. Saya mau semua mengangkat kedua tangan. Nyanyikan ini dari hatimu, benar-benar keluar dari hatimu yang terdalam. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku takkan terjatuh tanpa seizin-Mu. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Yang yakin Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Haleluya. Haleluya. Engkau luar biasa Tuhan, Engkau
senantiasa menjaga, senantiasa menolong kehidupanku. Dahsyat Engkau, ajaib Engkau. Haleluya. Kire ketele ala wala wala. Uratala wala masike rekele ala wala wala. Ureketele merelele ala wala wala. Urekerele perele ala wala malala. Irekitili ala malala masele. Ureketemele ala wala wala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Angkat tangan kananmu lebih tinggi daripada kepala. Biarlah persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan hari ini memberikan kekuatan untuk engkau menghadapi bulan yang ke-6 di tahun ini. Bukankah roti yang kita angkat dan mintakan berkat adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, makan dan jadi berkat dalam hidup saudara. Kita angkat cawan berisi anggur lebih tinggi daripada kepala dengan tangan kanan. Ambil setiap tetesan darah Kristus yang berharga. Itu akan menolong, menyembuhkan sakit penyakitmu, mengatasi segala masalahmu, dan memberikan tanda keselamatan dalam kehidupanmu. Bukankah cawan berisi anggur yang kita angkat mintakan berkat adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minum dan jadi berkat. Mari angkat kedua tangan. Semua mengucap syukur kepada Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, kami telah diberkati pada pagi hari ini. Bagi setiap hati yang terbuka, engkau akan dikuatkan, engkau akan diberkati agar menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, firman-Mu telah menegur kami agar kami dapat bertumbuh melalui kehidupan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau melakukan apa yang benar, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami. Dan Tuhan, kami mau melakukan semuanya Tuhan. Kami mau hidup benar, mempunyai satu kesaksian hidup yang dapat menghasilkan buah. Dan buah kami akan tetap. Tuhan, Engkau berkati setiap sidang jemaat-Mu yang telah membuka hati. Tuhan memberkati, Tuhan memberi kekuatan. Kami telah menerima tubuh dan darah-Mu sebagai angker dalam kehidupan kami Tuhan. Yang akan memberi jalan, memberi kekuatan, memberi perlindungan bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu yang telah membagikan firman-Mu Tuhan. Engkau berkati, Engkau lindungi, Engkau terus pakai dia Tuhan, agar supaya dimanapun dia berada, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, terima kasih. Seluruh jemaat-Mu merendahkan diri di hadapan Engkau Tuhan, mempersembahkan hidup sebagai persembahan yang kudus dan benar. Tuhan, pimpinlah kami. Kami berharap hanya pada-Mu. Kami meminta Tuhan, karena kehidupan kami makin sulit ke depan Tuhan, tapi kami tahu kami mempunyai Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, yang sanggup untuk menolong kami keluar daripada setiap persoalan hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau mendengar doa dan permohonan kami, karena kami sudah peralaskan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami menengadahkan kedua tangan, mengangkat wajah dan mengatakan amin untuk setiap pernyataan firman Tuhan yang kami yakini kebenarannya. Saat ini tingkap-tingkap surga sedang terbuka, di mana Engkau memandang kami dengan wajah-Mu yang penuh kasih untuk mencurahkan berkat-berkat yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Memberkati persembahan yang sudah diberikan,
Setiap pelayan kemah suci hari ini, anugerah Tuhan ditambahkan dalam kehidupan mereka. Tangan-tangan memberikan persembahan kudus, tanda ketatan mereka, dan mengikat perjanjian garam dengan Engkau. Sebaliknya janji Tuhan yang ya dan amin akan berlaku dalam kehidupanmu. Bapa, kami mengucap syukur gereja sudah memakai Videotron yang baru, tangan-tangan yang memberikan hatinya, sumbangannya, karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tuhan membalas sesuai dengan yang mereka berikan, sesuai dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Tuhan memberi engkau kasih karunia, Tuhan sedang menghadapkan wajah kepadamu untuk mencurahkan damai sejahtera. Segala puji dan syukur kami naikkan dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab